Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriati Ningsi dengan NPM 192151089. Saya mahasiswi dari jurusan Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Di video ini, saya memenuhi salah satu tugas mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Matematika yang diampu oleh Bapak Dedi Nurjamil, SPD, MPD. Di video ini saya akan mensimulasikan mengenai kompetensi dasar 3.7 menjelaskan rasio trigonometri sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan juga kotangan pada segitiga siku-siku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan lupa kita semua untuk selalu menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, menjaga pola makan, dan juga jangan lupa menjaga iman. Nah, sebelum memulai pembelajaran kali ini, mangga kepada ketua kelas Uus untuk memimpin doa terlebih. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan mengecek terlebih dahulu ya kehadirannya. Nah, untuk yang pertama ada Angga, hadir. Berlian, hadir. Ada Deni, Evi, Farida, hadir. Ada Uus, hadir. Nah, alhamdulillah ya, untuk hari ini tidak ada yang izin, tidak ada yang sakit, hadir semuanya. Semoga kita dalam pembelajaran kali ini diberikan kelancaran dan juga kesehatan. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, sekarang Ibu akan mengecek terlebih dahulu kelengkapan alat belajar kalian. Nah, semuanya membawa buku catatan, buku latihan. Bawa ya, siapa yang tidak bawa? Oh, alhamdulillah, bawa semuanya. Nah, ya, boleh yang belum mengeluarkan alat tulisnya, boleh dikeluarkan terlebih dahulu, disimpan, ditata rapi ya di atas meja. Ya, alhamdulillah sudah semuanya ya. Nah, untuk buku paketnya sudah semuanya pinjam ke perpustakaan. Oh, alhamdulillahirrabbilalamin, semuanya sudah minjam ya. Jadi untuk buku paket ini satu meja untuk satu buku untuk 2 orang. Seperti itu ya. Nah, sebelumnya ada yang masih ingat tidak materi yang kita bahas minggu kemarin? Ya, boleh. Ya, Deni, ya boleh. Betul, jadi kita minggu kemarin itu membahas materi tentang hubungan radian ke derajat ataupun sebaliknya, derajat ke radian. Nah, jadi untuk 1 derajat itu sama dengan V per 180 radian. Nah, di mana nilai V-nya itu 3,14. Nah, jika didesimalkan maka 1 derajat itu sama dengan 0,01774 radian, seperti itu. Nah, sedangkan 1 radian itu sama dengan 180 derajat per V. Nah, V-nya itu sama, nilainya itu sama dengan 3,14. Nah, jika didesimalkan maka 1 radian itu sama dengan 57,3 derajat. Nah, itu sekilas tentang materi yang kita bahas minggu kemarin, yaitu hubungan radian ke derajat ataupun sebaliknya, derajat ke radian. Nah, karena kita sudah membahas tentang derajat ya pada materi minggu kemarin, nah ini juga berhubungan, nanti juga dipakai di materi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, jadi materi untuk hari ini itu kita akan membahas tentang konsep sinus, kosinus, tangen,
kosekan, sekan, dan juga kotangan pada suatu segitiga siku-siku. Lebih spesifiknya lagi, indikator pencapaian kompetensinya itu adalah menemukan konsep sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan juga kotangan pada suatu segitiga siku-siku. Nah, dengan tujuan pembelajarannya itu yaitu melalui pembelajaran problem based learning, siswa itu dapat menemukan konsep sinus, konsep kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangan pada segitiga siku-siku dengan cara mengolah informasi dari berbagai sumber belajar. Nah, seperti yang sudah Ibu sampaikan sebelum-sebelumnya, jadi untuk mata pelajaran matematika ini kita itu menggunakan KKM-nya itu yaitu 75. Nah, untuk sekarang Ibu akan membagikan dulu kelompok atau kelompok yang minggu depan saja ya gitu. Nah, boleh semuanya anak-anak kumpul berkelompok, kemudian Ibu akan membagikan bahan ajar. Nah, jadi semuanya mengisi bahan ajar, Ibu kasih waktu 15 menit ya. Nah, untuk sekarang kita bagikan terlebih dahulu bahan ajarnya. Nah, sudah ya. Nah, jika ada yang tidak mengerti ataupun ada yang ditanyakan, boleh minta ke Ibu, minta tolong ke Ibu ataupun ke teman lainnya ya. Nah, karena waktunya sudah habis ya, sudah 15 menit. Nah, boleh siapa yang akan mempresentasikan hasil kerjanya? Boleh, nanti Ibu kasih nilai plus. Oh, boleh, silahkan. Wah, bagus ya, alhamdulillah. Boleh tepuk tangannya. Nah, betul ya yang disampaikan oleh saudari Epi. Nah, jadi di bahan ajar itu kita itu menemukan konsep sinus, kosinus, tangen, sekan, kosekan, dan juga kotangan. Nah, boleh dilihat di bahan ajarnya, di situ ada segitiga siku-siku. Nah, kita lihatnya itu adalah sudut beta. Di situ kan ada sisi C. Nah, sisi C itu dinamakan dengan sisi di hadapan sudut beta. Nah, terus ada sisi B. Nah, sisi B itu dinamakan sisi terpanjang atau biasa disebut juga dengan hipotenusa. Seperti itu. Nah, untuk yang di pinggirnya gitu ya, yang sisi A. Nah, sisi A itu dinamakan dengan sisi di dekat sudut beta. Seperti itu. Nah, jadi di dalam segitiga siku-siku itu terdapat 6 perbandingan. Jadi jika dilihat ya, di situ ada C per B, ada A per B, ada C per A, B per A, B per C, dan juga A per C. Nah, kita namakan C, B-nya itu dinamakan dengan sinus. Nah, dalam memudahkan mencari sinus, kosinus, tangen, sekan, kosekan, dan juga kotangan, nah kita ubah terlebih dahulu gitu ya namanya yang ada di segitiga siku-siku. Nah, di situ ada sisi C. Nah, kita kita namakan gitu ya sisi C itu dengan sisi depan. Nah, karena patokannya itu tadi sudut beta. Jadi karena C itu di depan sudut beta, maka sisinya itu dinamakan dengan sisi depan. Nah, untuk sisi B kita namakan dengan sisi miring. Nah, untuk sisi A kita namakannya itu adalah sisi samping, seperti itu. Nah, jadi untuk mencari sinus kita bisa menggunakan tadi nama-nama yang sudah disampaikan ya. Jadi ada depan, samping, dan juga miring. Nah, untuk menjadi sinus itu adalah deming. Deming itu adalah depan per miring. Jadi depannya itu adalah C, miringnya itu adalah C. Nah, untuk cos itu adalah kosaming. Jadi kosaming itu adalah samping per miring. Jadi sampingnya itu adalah A, miringnya itu adalah B. Nah, untuk yang tangan itu tanjsam. Jadi desam itu adalah depan per
samping. Jadi depannya itu adalah sisi C, sampingnya itu adalah sisi A. Nah, untuk sekan itu adalah kebalikan untuk sekan. Ingat, sekan itu kebalikan dari cos. Untuk kosekan itu kebalikan dari sin. Nah, sedangkan kotangan itu kebalikan dari tan, seperti itu. Nah, jadi sekan itu kan kebalikan dari cos. Nah, maka tadi kan cos itu adalah A per B, atau sisi samping per sisi miring. Nah, jadi kalau sekan itu adalah sisi miring per sisi samping. Nah, terus kosekan itu kebalikan dari sin. Nah, tadi kan sin itu C per B, atau deming, depan per miring. Nah, jadi ini tuh kebalikannya, jadi miring per depan, seperti itu. Nah, untuk kotangan itu kan kebalikan dari tangan. Nah, tanda sam, depan per samping. Nah, jadi kalau ini itu adalah samping per depan, jadi A per C itu untuk tangan, seperti itu. Ya, sampai sini dapat dipahami, insya Allah ya. Nah, ini LKPD semuanya isi ya selama 15 menit. Nah, Ibu bagikan terlebih dahulu. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung ke Ibu saja. Nah, alhamdulillah sudah beres semuanya. Alhamdulillah. Nah, jadi kesimpulannya untuk mencari sin itu yaitu dengan mengingat sin demi, yaitu depan per miring. Nah, jika cos, maka cos itu samping per miring, dan tan itu adalah tan besar, depan per samping, seperti itu. Nah, untuk sekan, kosekan, dan juga kotangan, sekan itu kebalikan dari cos, dan kosekan itu kebalikan dari sin, dan juga kotangan itu kebalikan dari tan. Nah, mungkin cukup sekian ya, karena waktunya sudah habis. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di minggu berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.